teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita tidak membahas masalah tutorial ya, namun pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi yang saya rangkum atas pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari komentar di beberapa video yang pernah saya upload sebelum ini, dan juga pesan WhatsApp yang japri langsung ke nomor WhatsApp saya. Jadi ikuti terus videonya dan pastikan teman-teman mendapatkan informasi-informasi penting terkait OSS LBA ini, karena informasi ini sedikit banyak terkait dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi teman-teman di dalam aplikasi sistem OSS LBA ini. Ikuti terus videonya, pastikan sampai selesai agar informasi yang diterima lebih komplit. Beberapa pertanyaan yang telah berhasil saya himpun terkait seputar OSS LBA ini, yaitu yang pertama, bagaimana jika terlanjur mendaftar username atau akun di non-UMK padahal seharusnya di UMK. Nah, jika kita berniat untuk merubah user atau akun non-UMK ke UMK ini, sepertinya belum tersedia ya fiturnya di sistem yang bisa kita lakukan secara mandiri. Tapi di sini kita ada solusi, yaitu kita bisa bermohon langsung ke email kontak@oss.go.id, yaitu dengan melampirkan persyaratan berupa permohonan yang ditandatangani di atas materai dan juga lampiran dokumen pendukung seperti NIB atau IUMK atau data-data lain seperti KTP, NPWP, yang mana data-data tersebut digunakan untuk sebagai pernyataan bahwa usaha yang kita ajukan perubahan tersebut benar-benar milik kita. Contoh bagaimana kita beremail ke kontak@oss.go.id. Email ini merupakan layanan help centernya OSS ketika kita mengalami beberapa kendala dalam hal aplikasi sistem OSS LBA ini untuk melakukan perubahan-perubahan ketika terjadi kesalahan dalam penginputan maupun pendaftaran. Yang kedua adalah bagaimana cara kita merubah KBLI jika NIB sudah terbit. Nah, ini satu kondisi ketika NIB sudah terbit dan kita akan melakukan perubahan KBLI. Kita ingat pada OSS versi 1.1, jika NIB sudah terbit, maka kita tidak bisa melakukan perubahan KBLI secara mandiri di sistem, tetapi harus melalui admin OSS. Biasanya di daerah kabupaten atau kota ada pelayanan untuk penghubung dalam hal fasilitasi permohonan perubahan data. Dan admin OSS ini
biasanya adanya di provinsi ya. Saya ambil contoh di daerah saya sendiri aja, admin OSS-nya berada di provinsi. Nah, tugas kami adalah memberikan pelayanan ketika ada permohonan-permohonan akan perubahan data dan sebagainya. Yang selanjutnya permohonan tersebut akan kami teruskan ke admin OSS yang berada di provinsi. Nanti admin OSS ini yang akan melakukan perbaikan data. Tapi sekali lagi, hal demikian terjadi ketika aplikasi OSS versi 1.1. Saya pikir mungkin perlakuannya akan sama nanti seperti pada waktu OSS versi 1.1. Yang ketiga, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha baik CP maupun PT tidak bisa melakukan migrasi data. Kenapa hal ini terjadi? Tentunya hal ini berkaitan erat dengan mungkin salah satunya adalah adanya perubahan KBLI ya. Kita tahu OSS RBA menggunakan KBLI 2020, sedangkan sebagian besar mungkin badan-badan usaha baik CP maupun PT masih menggunakan KBLI 2017. Nah, ada sebagian KBLI tersebut terjadi perubahan di KBLI 2020. Nah, hal ini tentunya akan sedikit memberikan kendala pada saat kita melakukan proses migrasi data secara mandiri di sistem. Menurut info yang saya ketahui, bahwasanya memang saat ini pelaku usaha berbentuk badan usaha baik CP, PT ataupun badan usaha lainnya memang terjadi sedikit kendala teknis ya di dalam hal proses di OSS RBA ini, dan ini sedang dalam perbaikan oleh tim teknis ya, pengembang daripada sistem ini sendiri. Pertanyaan yang keempat adalah apakah username non UMK bisa digunakan untuk username UMK? Nah, kita tahu apabila kita mengacu pada ketentuan di OSS RBA yang baru ini bahwa jika pelaku usaha memiliki beberapa NIB, itu tidak bisa menggunakan hak akses atau username atau email akun yang sama. Artinya masing-masing NIB memiliki username, hak akses atau email yang masing-masing gitu. Jadi jika satu pelaku usaha memiliki usaha non UMK dan dia memiliki usaha yang sifatnya UMK, maka saya pikir username harus masing-masing, tidak bisa sama, karena emailnya juga harus berbeda sesuai dengan NIB dari masing-masing usaha tersebut. Saya pikir clear ya, karena NIB patokannya adalah NIB berbeda, hak akses juga berbeda. Selanjutnya yang kelima, ada pertanyaan juga dari teman-teman pelaku usaha yang berbentuk badan usaha baik CP ataupun PT. Bagaimana KBLI yang mereka miliki di perusahaan, di akta perusahaan yang sebelumnya menggunakan KBLI 2017, namun di sistem OSS RBA yang menggunakan KBLI 2020, kode KBLI-nya berubah. Nah, ini juga satu kasus yang mungkin menjadi concern kita juga, karena hampir sebagian besar teman-teman
banyak yang bertanya bagaimana perlakuannya. Tentunya dalam hal ini saya tidak bisa memberikan satu jawaban yang sangat pasti, namun kita tetap menunggu rilis info resmi dari BKPM ya, selaku kementerian yang menaungi bagaimana perlakuannya. Tentunya saya yakin teman-teman berharap ada satu kebijakan yang sangat menguntungkan dalam hal ini. Artinya dalam hal ini teman-teman berharap satu kebijakan yang tanpa harus merubah akte notaris untuk hanya menyesuaikan jenis KBLI-nya. Saya pikir clear, pasti kebijakan seperti ini yang diharapkan teman-teman, khususnya teman-teman pelaku usaha yang berbentuk CP ataupun PT yang KBLI-nya mengalami perubahan kode dari KBLI 2017 berubah di KBLI 2020 yang berlaku di OSS RBA. Itulah tadi beberapa pertanyaan sekaligus tanggapan saya atas apa yang sudah teman-teman tanyakan. Ya mohon maaf jika di dalam penjelasan ataupun tanggapan saya ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau kurang sepaham atau bahkan mungkin kurang memuaskan. Tidak lain, tujuan saya hanya berbagi informasi apa yang saya ketahui berdasarkan hasil sharing juga dengan teman-teman di grup OSS. Dan satu hal yang pasti yang harus kita yakini, yang namanya sebuah sistem, apalagi ini sistem yang baru, tentunya ketika terjadi kendala-kendala itu hal yang biasa, yang wajar. Sama seperti ketika kita awal pemberlakuan OSS di tahun 2018, 1.0 di tahun 2018 dan 1.1 di tahun 2020, tentu tidak lepas dari berbagai kendala-kendala. Tetapi seiring perjalanan waktu, dengan semakin kita banyak bertanya, banyak berbagi informasi, bertukar informasi dan praktek, tentunya dengan sendirinya kita bisa mengetahui seluk-beluk aplikasi sistem ini, yang tentunya kita tetap berpikiran positif dan mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam hal birokrasi, dalam hal perizinan berusaha, sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya. Terima kasih atas atensi teman-teman dan juga pertanyaannya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terus support channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain dengan topik dan pembahasan yang lain. Tentunya masih banyak hal-hal yang bisa kita gali atau kita diskusikan di dalam penerapan sistem OSS RBA ini.